Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Ampunilah segala perbuatan, perkataan, kelalaian, pikiran, perasaan kami yang melanggar firman-Mu sehingga menjadi dosa. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat layak dan pantas untuk berdoa kepada Engkau, menyembah Engkau pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengakui dengan mulut dan lidah kami dan dengan hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan-Mu dan pemeliharaan-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan hari ini. Terima kasih Engkau memberikan hari yang indah kepada kami, memberikan waktu kepada kami untuk berbuat baik, berbuat kasih, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkan firman Tuhan Yesus dan melaksanakannya, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus dalam kehidupan nyata sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56 dengan perikop Yesus dan orang Samaria. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56 dengan perikop Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus ingin masuk ke daerah Samaria, tetapi Ia ditolak oleh orang-orang yang ada di sana. Melihat kejadian itu, para muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes tidak menerima dan tampak kesal. Maka mereka ingin agar orang-orang Samaria itu sengsara, bahkan binasa. Namun Yesus menegur mereka karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Yakobus dan Yohanes mungkin juga menjadi gambaran diri kita. Jika ada orang yang membuat hati kita kesal dan marah, secara spontan kita juga ingin membalasnya dengan hal yang sama. Sakit hati dibalas dengan sakit hati, amarah dibalas dengan amarah. Tentu hal itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk mendoakan, mengampuni, dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang telah membuat hati kita hancur dan hidup kita menderita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan Yesus. Justru itulah kekhasan dan kelebihan kita sebagai orang-orang Katolik, dan kita harus bangga dengan ajaran Tuhan Yesus itu. Hidup kita yang baik tidak hanya ditujukan untuk orang-orang baik saja, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah tidak baik dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri
renungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, semasa hidupmu Engkau benar-benar mengajarkan kasih, karena Engkau sendiri adalah Tuhan. Tuhan adalah kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ajarkan kembali untuk tidak mudah emosi, tidak mudah marah, tetapi memaafkan dan mengampuni. Ya Tuhan Yesus, hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.